Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uliarta. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu dari Saudari Lilin. Apa yang dimaksud dengan efek Seebeck? Efek Seebeck adalah penumpukan potensial listrik yang melintasi gradien suhu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nita Tiarasari. Di mana pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pernyataan dapat dioperasi bahkan jika perbedaan suhu antar sumber panas kecil. Maksudnya adalah pada dasarnya generator termoelektrik itu bekerja dengan pemberian suhu dingin atau standar pada plat yang telah ditetapkan, satu plat. Kemudian pada plat selanjutnya akan diberikan suhu yang berbeda, yang suhu sedikit di atas pada plat selanjutnya. Misalnya pada plat yang telah ditetapkan yaitu suhunya 18 derajat Celcius, sedangkan pada plat selanjutnya yaitu 19 derajat Celcius, maka perbedaan suhunya itu hanya 1 derajat. Meskipun generator ini diberikan dengan suhu kecil, maka dia akan tetap bisa berfungsi. Nah, misalnya lagi jika generator diberikan dengan suhu yang lebih besar, misalnya yaitu pada suhu sebelumnya yaitu generator diberikan suhu 18 derajat Celcius, sedangkan pada suhu selanjutnya yaitu diberikan dengan suhu sebesar 35 derajat Celcius. Maka perbedaannya itu cukup besar, yaitu 17 Celcius. Sedangkan yang pada yang peningkatan tadi, yang pertama tadi 19 Celcius, hanya satu penambahan dari Celcius sebelumnya. Sedangkan yang contoh kedua ini ditambahkan dengan 35 Celcius, maka peningkatannya itu 17 Celcius. Maka dia itu walaupun hanya satu penambahannya itu hanya 1 Celcius, dia akan tetap bekerja atau tetap berfungsi. Generator ini akan tetap bisa berfungsi. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman yang selanjutnya, yaitu ini. Pertanyaan dari Saudari Wahyu. Yaitu apa yang dimaksud dengan simbol G di sini? G ini adalah generator, di mana fungsi generator adalah untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Astuti, di mana pertanyaannya yaitu apa maksud dari pik 1? Pik 1 ini adalah gambar 1. Dan jelaskan kembali di gambar pik 1 ini. Baiklah, saya jelaskan kembali. Pada dasarnya bahan nuklir ini akan melakukan reaksi fisi yang terjadi di reaktor nuklir untuk menghasilkan energi panas yang cukup besar. Dari energi panas yang cukup besar tadi, maka dia akan diproseskan menjadi uap di pik generator. Dia akan diproses di pik generator ini untuk dijadikan uap. Setelah di pik generator ini, uap yang dari steam generator ini, dia akan terus dialirkan ke turbin ini. Maka dia uap tadi akan mengelilingi turbin agar supaya bisa menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Dari turbin ini dia akan mengalir ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Seterusnya dia akan dialirkan ke kondensor untuk dijadikan air, di mana fungsi kondensor ini adalah untuk mendingin, dan uap tadi akan dijadikan air kembali. Nah, dari kondensor ini dia akan dikirim kembali ke mesin generator. Cara mengirimnya yaitu melalui pompa air, di mana di sini
di sini pompa airnya itu adalah FW heater. Maka air yang dari kondensernya tadi akan dikirim kembali ke sistem generator melalui pompa air. Setelah dia sampai ke sistem generator ini, air tadi akan diubah kembali menjadi uap. Seperti itu seterusnya dari uap tadi. Uap dari sistem generator ini dia akan terus dikirim ke turbin. Dari turbin ini dia akan bisa menggerakkan generator ini untuk menghasilkan energi listrik. Saya sih sekian. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yuyun Lestari. Bagaimana jika uap dikeluarkan dari turbin dengan bertekanan rendah, maka dia akan terkondensasi. Sedangkan bagaimana jika uap yang dikirimkan ke kondensor ini yang bertekanan tinggi? Baiklah, saya jelaskan. Jika uap yang dikeluarkan dari turbin ini bertekanan tinggi, maka dia tidak akan bisa terkondensasi dengan air dan dia tidak akan bisa diproses. Kenapa? Karena kondensor ini tidak akan bisa bekerja atau berfungsi dengan stabil apabila uap yang diberikan terlalu berlebihan atau terlalu panas. Dia bisa mengakibatkan juga rusak pada alat kondensernya ini sendiri. Jika diberikan panas yang berlebihan, maka alat ini juga bisa rusak dan juga tidak bisa berfungsi dengan stabil. Sekian, terima kasih. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dea. Ini pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ke-6 yaitu kenapa menggunakan dua turbin dan apa perbedaan dari kedua turbin ini dan apa fungsi dari kedua turbin ini? Baiklah, perbedaan dari kedua turbin ini adalah yang turbin HP ini adalah turbin yang penerima uap pertama, sedangkan turbin LP ini turbin yang penerima uap kedua. Fungsinya itu sama-sama untuk memproseskan uap dikirimkan ke generator untuk dihasilkan energi listrik. Jadi, dan pertanyaan selanjutnya itu mengapa menggunakan dua turbin? Karena agar lebih stabil atau maksimal untuk menghasilkan energi listriknya. Jika hanya menggunakan satu turbin, maka dia tidak akan lebih stabil dan tidak akan lebih maksimal untuk menghasilkan energi listriknya. Maka digunakan dua turbin, yaitu turbin HP yang tempat masuknya uap pertama yaitu di turbin HP, seterusnya dimasukkan lagi ke turbin yang penerima kedua yaitu turbin LP, di mana uap ini akan keluar di turbin LP untuk menuju ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Fungsinya, kenapa memiliki dua turbin? Karena biar dia menghasilkan energi listrik yang lebih maksimal dan lebih stabil. Cara kerjanya juga stabil. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rensi. Bagaimana apakah bisa meningkatkan efisiensi PLTN di tempat perdesaan atau tempat perdesaan yang terpencil? Menurut saya sih itu belum terlalu efisien dan efektif, karena untuk peningkatan lebih tinggi atau untuk peningkatan PLTN ini untuk meningkatkan 80% PLTN ini dia harus merubah aplikasi dari proses kerja PLTN ini sendiri, yaitu bisa memanfaatkan industri desalinasi air laut misalnya. Sedangkan di pedesaan terpencil atau desa-desa seperti itu belum terlalu memenuhi kriteria. Misalnya aja alatnya atau tempat lingkungannya, dia itu harus untuk meningkatkan 80%, contohnya saja dia harus berpindah ke aplikasi desalinasi air laut dan industri-industri lainnya. Kalau untuk dialirkan ke pedesaan terpencil itu masih efisien.
seperti saja kita di desa ini, kita kan dialirkan dari yang di kota untuk dialirkan listriknya ke perdesaan terpencil, tapi prosesnya mungkin belum terlalu efisien untuk yang saya jelaskan ini untuk dikembangkan di desa terpencil. Baiklah, saya Uliarta hanya menjawab 7 pertanyaan dari teman-teman semua. Menurut saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitri Siregar dari kelompok 3, kelas Fisika 4A, akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Saudari Rahmawati Zahra, di mana pertanyaannya, menurut kelompok 3, mana yang lebih efektif antara yang menggunakan generator termoelektrik dan yang tidak menggunakan generator termoelektrik pada PLTN. Kemudian jelaskan proses yang tidak menggunakan generator termoelektrik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pada generator pada PLTN yang tanpa menggunakan generator termoelektrik. Pada penjelasan sebelumnya itu PLTN ini untuk menghasilkan panas, dia akan dibakar. Kemudian panas yang dihasilkan tadi itu akan digunakan untuk memanaskan air di preheating ini tadi, sehingga dia akan menghasilkan uap air. Jadi uap air yang didapatkan ini digunakan untuk memutar turbin uap. Dari sinilah akan menghasilkan listrik. Dan juga PLTN ini juga memiliki prinsip kerja, yaitu di dalam sebuah reaktor itu akan terjadi reaksi fisi, yaitu di dalam di dalam reaksi ini bahan bakar yang digunakan ialah uranium, sehingga dalam reaktor dia akan menghasilkan energi panas. Kemudian air di dalam reaktor itu akan dididihkan, sehingga maksudnya kemudian energi kinetik uap air itu akan digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik, kemudian akan disebarkan ke jaringan transmisi atau ke masyarakat. Dan juga lebih efektif mana atau efisien mana menggunakan PLTN yang menggunakan generator termoelektrik dengan yang tidak menggunakan generator termoelektrik. Menurut kami yang lebih efektif atau efisien di sini ialah jika PLTN tersebut menggunakan generator termoelektrik. Karena apa? Karena PLTN yang menggunakan generator termoelektrik ini dia memiliki penambahan energi yang dihasilkan dari proses pendauran ulang panas yang terbuang di kondensor yang dilakukan oleh generator tadi. Itulah jawaban untuk pertanyaan saudari Rahmawati Zahra. Dan pertanyaan selanjutnya itu dari saudari Atika Putri. Yang mana pertanyaannya pada tabel 1, mengapa data hasil pengukuran tegangan, arus, hambatan, dan hambatan beban itu semakin tinggi, suhu yang diberikan semakin tinggi pula nilainya. Sedangkan konduktivitas termal itu semakin tinggi suhunya, maka semakin rendah pula nilainya. Baiklah, sebelumnya kenapa? Karena pada konduktivitas termal yaitu dia memiliki daya hantar panas yang dimiliki sebuah bahan semikonduktor, yang mana semakin baik konduktivitas termal tersebut dari sebuah bahan, maka semakin kecil pula panas yang dapat dihantarkan. Jadi bahan itu akan anti panas atau tidak mudah panas dan dapat bekerja dengan maksimal
sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang besar. Tetapi jika konduktivitas termal tersebut jika diberikan perbedaan suhu yang lebih tinggi, dia akan mendapatkan nilai lebih tinggi juga, lebih besar. Itu akan menyebabkan bahan semikonduktor tadi itu akan mudah panas dan dia tidak bekerja dengan maksimal atau dia hanya bekerja minimal saja, sehingga dia tidak dapat sehingga dia hanya menghasilkan energi listrik yang sedikit. Itulah jawaban untuk saudari Atika Putri. Kemudian untuk pertanyaan saudari Wiwi Suryaningsih, yang pertanyaannya, pada gambar diagram skema generator termoelektrik yang mana dijelaskan menggunakan dua elemen, tipe P dan tipe N. Mengapa pada elemen N ini materialnya lebih banyak elektron dibandingkan pada tipe P? Baiklah, di sini mengapa elemen N ini materialnya lebih banyak elektron? Karena pada proses pembuatan semikonduktor tipe N ini dia menggunakan penambahan material seperti fosforus, kemudian arsen, dan antimon. Dan dia juga memiliki 5 elektron valensi dalam intrinsik semikonduktornya. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, dia hanya menambahkan bahan seperti gallium, fosforus, dan boron. Dan dia hanya memiliki 3 valensi elektron intrinsik semikonduktor. Itulah mengapa elemen semikonduktor tipe N ini ia memiliki banyak elektron, karena pada proses pembuatannya dia menambahkan lebih banyak material dibandingkan pada tipe P. Kemudian pertanyaan dari saudari Tribasdaningsih, di mana pertanyaannya pada gambar 4 ada membahas tipe P dan tipe N. Tipe P dan tipe N. Apa kegunaan dari tipe P dan tipe N ini? Sebelumnya saya menjelaskan sedikit lagi apa itu semikonduktor. Jadi semikonduktor ini adalah suatu benda yang tidak bisa menghantarkan tidak dapat menghantarkan listrik pada suhu yang rendah. Tapi semikonduktor ini hanya dapat menghantarkan listrik pada suhu yang lebih tinggi. Dan tipe P dan tipe N ini, atau elemen tipe P dan tipe N ini merupakan bahan semikonduktor yang gunanya untuk menghantarkan panas. Itulah guna elemen tipe P dan tipe N ini. Baiklah, pada pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari saudari Danilawati. Yang pertanyaannya, apakah berpengaruh untuk hot plate dan cold plate jika elemen tipe P dan tipe N yang diantaranya tersebut mengalirkan arus listrik yang tinggi ataupun arus yang rendah? Pengaruhnya di sini ialah pada perbedaan temperatur. Yang mana pada perbedaan temperatur tersebut, jika perbedaan temperatur itu makin besar antara sisi panas dan sisi dingin, itu akan menghasilkan tegangan dan arus listrik yang besar. Dan begitu pula sebaliknya, jika perbedaan temperatur tersebut semakin kecil perbedaan temperaturnya, maka maksudnya antara sisi panas dan sisi dinginnya itu akan menghasilkan tegangan dan arus listrik yang kecil pula. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu hampir bersamaan dengan pertanyaan saudari Nur Hikmah, itu pertanyaannya bahwa pada generator termoelektrik, hot dan cold plate sama-sama mengalirkan arus listrik ke dua buah logam tersebut. Jika salah satu di antara cold dan hot plate tidak mengalirkan arus listrik, apakah generator termoelektrik itu tidak akan bekerja dengan baik? Baiklah, di sini kembali lagi kepada prinsip kerja efek Seebeck pada generator termoelektrik, yang mana berbunyi seperti ini. Jika dua buah logam
yang berbeda disambungkan salah satu ujungnya, kemudian diberikan suhu yang berbeda pada sambungan, maka terjadi perbedaan tegangan pada ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Jadi di sini yang kemungkinan dapat menyebabkan arus listrik itu tidak mengalir, maksudnya pada sisi cold dan hot plate itu tidak mengalirkan arus listrik disebabkan pada sambungan tersebut kemungkinan hanya menghasilkan menghasilkan panas yang sedikit, sehingga seperti yang kita ketahui pada bahan semikonduktor itu dia akan mengalirkan arus listrik pada suhu yang tinggi. Jika pada cold dan hot plate itu hanya memberikan suhu panas yang sedikit, maka itu dia tidak akan mengalirkan arus listrik pada bahan semikonduktor yang terdapat pada cold dan hot plate ini. Kemudian generator termoelektrik ini juga tidak akan bekerja dengan baik, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu karena pada cold dan hot plate ini dia tidak mengalirkan arus listrik atau tidak mengalirkan arus listrik. Dari situlah penyebabnya generator termoelektrik tersebut tidak bekerja dengan baik. Kemudian pertanyaan Nur Hikmah yang selanjutnya ialah apakah fungsi dari kedua plate tersebut? Fungsi dari kedua plate ini ialah sebagai perbedaan temperatur. Kemudian pertanyaan dari saudari Rantika Rahmawati, yang pertanyaannya, jika generator mengalami beban lebih, apa efek yang akan ditimbulkan? Efek yang ditimbulkannya bisa merusak atau kinerja dari generator ini akan berkurang, atau bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada generator termoelektrik ini. Pertanyaan selanjutnya itu dari saudari Mita Tiarasari, yang mana pertanyaannya, apa fungsi adanya 3 variasi suhu pada PLTN? Fungsinya ialah untuk melihat kinerjanya itu seperti apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada, apakah suhu tersebut digunakan secara bersamaan atau pada kondisi tertentu saja? Jadi suhu itu digunakan secara bergantian untuk melihat apakah generator itu bekerja dengan baik, atau sampai batas mana atau sampai batas suhu berapa generator termoelektrik ini masih mampu bekerja. Itulah gunanya fungsi 3 variasi suhu tadi. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Yuyun Lestari, yang mana pertanyaannya, pada gambar 4 itu menggunakan generator termoelektrik sebagai pembangkit listrik pada mekanisme pembangkit termoelektrik. Jadi apakah generator termoelektrik ini menggunakan konsep pembangkit termoelektrik di dalam kondensor pada gambar 2? Iya, pada generator ini memang menggunakan konsep pembangkit termoelektrik, yang mana pada gambar 4 ini dia hanya menjelaskan sebuah proses bagaimana caranya sebuah bahan semikonduktor tersebut menghasilkan sebuah arus listrik. Sedangkan pada gambar 2 ini dia menjelaskan tentang proses kondensasi pada generator termoelektrik ini. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah kawan-kawan ajukan. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan dari Mariani Putri. Yang pertanyaannya, bagaimana melihat bahan semikonduktor tipe P dan tipe N dan bagaimana membedakannya? Kemudian susunan generator termoelektrik. Untuk membedakan bahan semikonduktor tipe P dan tipe N, kemungkinan pada pembuatannya diberikan kode dengan perbedaan warna. Misalnya di sini kan, ini kan karena gambar hitam putih, bisa dilihat untuk tipe P adalah gambar yang hitam dan tipe N gambar yang abu-abu. Kemudian bagaimana susunan generator termoelektrik ini? Untuk susunannya yang dikatakan paralel itu yaitu pada bagian plat ini, plat panas dan plat dingin ini disusun secara paralel, dan bahan semikonduktor tipe P dan tipe N disusun secara seri seperti pada gambar ini bisa kita lihat bersama. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan Mariani Putri. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nur Izzati yang juga mencakup jawaban dari pertanyaan saudara Wahyu yang pertanyaannya, kenapa teknologi termoelektrik lebih relatif ramah lingkungan dan kenapa dapat digunakan dalam skala besar? Kemudian apa dampak positif dan negatifnya? Generator termoelektrik ini lebih relatif ramah lingkungan karena generator termoelektrik ini dapat secara langsung mengubah energi panas menjadi energi listrik tanpa adanya menimbulkan polusi, baik polusi suara maupun polusi udara. Kemudian kenapa dapat digunakan dalam skala besar? Karena bahan dari pembuatan generator termoelektrik ini masih sangat banyak sehingga dapat digunakan dalam skala besar, baik itu pada perusahaan yang besar seperti PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian apa dampak positif dan negatifnya? Untuk dampaknya lebih banyak pada dampak positif karena generator termoelektrik ini secara langsung dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Kemudian untuk dampak negatifnya sendiri bisa dikatakan tidak ada, hanya saja generator termoelektrik ini masih terdapat kekurangan pada penggunaan bahannya. Pada bahannya ini masih belum ditemukan bahan yang maksimal dalam menghantarkan panas, sehingga bahan yang ada ini memiliki penghantar panas yang terbatas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya juga dari pertanyaan Nurizati, kenapa efisiensi meningkat di setiap pertambahan perbedaan suhu? Di sini adalah generator termoelektrik itu menerima panas untuk diubah menjadi energi listrik. Semakin besar panas yang diterima, maka terjadi perbedaan suhu yang besar, sehingga semakin besar panas yang diterima itu, maka semakin besar pula energi listrik yang dapat dihasilkan. Artinya semakin besar panas, semakin besar energi listrik yang ada pada pembangkit listrik tenaga nuklir, sehingga meningkatkan efisiensi dari tenaga PLTN ini dalam menghasilkan listrik. Kemudian yang terakhir yaitu pertanyaan dari saudari Fajru, mana yang lebih efektif, efek Seebeck atau efek Peltier?
sebenarnya tidak ada yang dikatakan lebih efektif mana antara efek Seebeck dan efek Peltier, karena kedua efek ini memiliki prinsip kerja yang terbalik. Jadi dapat dikatakan efek Seebeck itu mengubah perbedaan suhu menjadi energi listrik, sedangkan pada efek Peltier apabila dua buah logam yang disambungkan kemudian dialiri listrik, maka akan terjadi memompa kalor atau pembuangan kalor atau panas. Kemudian apa yang menyebabkan nilai konduktivitas termal menurun? Konduktivitas termal itu sendiri merupakan daya antar panas yang dimiliki oleh sebuah bahan semikonduktor, yang mana semakin baik konduktivitas termal dari sebuah bahan, maka semakin kecil pula panas yang dapat dihantarkan. Artinya bahan itu akan anti panas dan dapat bekerja dengan maksimal, sehingga dapat menghasilkan listrik yang lebih besar. Nah, sekian jawaban dari pertanyaan kawan-kawan sekalian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.